bazar, jualan, padahal itu yang masak di rumah, bikin kue, bikin minuman apa ibunya. Hai, halo Sobat Nongki, ketemu lagi. Hari ini kita kedatangan tamu super istimewa. Jadi kalau kita kemarin itu narasumber yang hadir di studio podcast Nongki, kita masih bicara soal hal yang ringan. Hari ini kita akan berbicara yang lebih berat, dan saya yakin manfaatnya bukan untuk saat ini, tapi untuk masa depan akan jauh lebih besar impact-nya ke masyarakat Sidoarjo. Nah, sesuai dari visi misi podcast Nongki, kita pengen apapun yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, perkembangan apa yang sudah kita rasakan, lalu apa yang kita laluin, itu bisa lebih terekspos oleh dunia yang lebih luas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu super istimewa. Yang pertama kita ada, ini berat ya guys, jadi siap-siap untuk dengerin sampai akhir. Saya yakin pasti akan tertarik banget ini. Ini kita kedatangan tamunya praktisi pendidikan, bukan yang biasa-biasa, bukan yang abal-abal, tapi yang ini super duper keren. Salah satunya kita ada Dr. Neti Lastiningsih gitu ya. Beliau ini praktisi pendidikan, visinya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sidoarjo. Beliau sendiri sehari-harinya juga bekerja di Dinas Pendidikan sebagai kepala bidang mutu pendidikan. Tentunya ini similar atau sejalan lah dengan tujuannya beliau sendiri, passionnya beliau untuk dunia pendidikan supaya lebih meningkat lagi. Lalu yang kedua, ini kita nggak kalah keren lagi. Kalau kemarin tamu kita adalah teman-teman dari GoYuk, beliau ini adalah seniornya GoYuk. Yang kemarin beliau adalah Pak Setia Ardianta MM sebagai CEO dari New Idea Indonesia, dan beliau sendiri yang turun tangan sebagai inspiring coach. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Neti dan Pak Setia atas kehadirannya di studio podcast Nongki. Saya sangat, saya gemetar sudah sama beliau ini, gemetar. Tapi kenapa? Bukan soal apa yang menjadi titel saya sebutkan, tapi gebrakan-gebrakan yang beliau sudah lakukan itu sangat luar biasa. Luar biasa sih. Mungkin saya nggak bisa berkata-kata lagi. Mungkin Bu Neti boleh memperkenalkan diri dulu Bu ke Sobat Nongki lainnya. Terima kasih. Halo semua sahabat Nongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Lastiningsih. Saya sehari-hari bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kepala Bidang Mutu Pendidikan. Jadi saya bertanggung jawab terhadap 584 SD negeri dan swasta di Kabupaten Sidoarjo dan 193 SMP negeri swasta yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya, selain itu juga saya biasa diundang sebagai narasumber di berbagai workshop atau pelatihan, baik itu terutama di guru-guru di Provinsi Jawa Timur. Dulu saya sempat sebagai instruktur nasional untuk kurikulum. Wow, nggak main-main loh, levelnya sampai nasional loh. Alhamdulillah diberi kesempatan. Ya saya kira itu. Ya terima kasih. Iya, aduh, ini makin berat beban saya nih. Beliau ini levelnya nasional ya sudah. Santai aja. Oke, Bu, nanti kita tolong dibantu Bu. Jadi supaya Sobat Nongki yang lainnya ini bisa memahami progres apa yang sudah Ibu lakukan di Sidoarjo ya Bu ya. Oke, yang berikutnya mohon izin Pak Setia untuk memperkenalkan diri ke Sobat Nongki. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sore, siang, malam semuanya. Saya Setia Ardianta. Saya di sini hanya sebagai mungkin coach aja lah gitu ya. Jadi bagiannya untuk membekali siswa seperti itu, dan juga pengen memberikan motivasi aja sih. Jadi biar siswa-siswi di Sidoarjo ini semakin
terbuka mindsetnya, ya kan, punya gambaran pengen jadi entrepreneur ya, bukan karyawan ya, gitu. Ini yang pengen kita bikin. Jadi kita pengen mengembangkan itu semuanya. Tentunya juga didukung oleh semua pihak. Salah satunya juga dari beliau ya. Seperti itu. Keren. Iya. Sobat Nongki, ini pelajaran penting. Biasanya kalau orang itu selalu merendah, semakin besar apa yang dikerjakan. Itu ilmunya padi. Dan Oke, nah ini untuk Pak Setia sendiri, ini kan punya new idea tadi ya. Iya. Itu apa sih Pak Setia yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sidoarjo? Iya. Salah satunya kita ada namanya virtualtoursekolah.com. Di situ kita memfasilitasi sebuah teknologi digital, di mana jika kita pengen mengetahui sekolah itu seperti apa, kan gitu kan, kadang mungkin kita hanya taunya mungkin oke, dia udah punya website. Ya. Di dalamnya website mungkin ada video, gambar kan gitu kan ya. Pastinya nah, begitu. Kami mengembangkan sesuatu hal yang agak sedikit unik, berbeda. Bagaimana agar sekolah itu bisa dilihat secara detail. Bagaimana sekolah itu bisa dimasukin, bagaimana sekolah itu kita bisa melihat dalamnya masjid itu bagaimana, ruang kelas bagaimana, ruang guru bagaimana, secara virtual 360. Nah, dari situ basicnya. Jadi di situ saya pengen berinovasi. Ayo Sidoarjo ini harus punya semua sekolah seperti ini. Kita semangat ke arah digital. Digital, betul. Tapi kalau tadi kita lihat dari yang kita bisa memantau ya, memantau melihat kondisi di sekolah real time. Iya. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa, Pak Setia? Tujuannya salah satu utamanya adalah untuk branding sekolah. Oke, pertama. Sesuatu hal yang menarik adalah bagaimana sekolah itu bisa dikenal, bisa dilihat secara nyata bagaimana, dan bisa dinikmati sebenarnya seperti itu. Jadi gambaran besar saya adalah pada saat itu, misalnya ada seorang kepala sekolah, dia harus mempresentasikan di tempat lain, misalnya gitu ya, misalnya ini Sidoarjo nih, dia harus ke Jakarta. Kan dia harus menunjukkan, Bu, sekolahnya seperti apa, Pak, bagaimana sekolahnya. Dia tinggal buka, ini loh sekolah saya. Tring, nah ini ruang kelasnya, ini musolanya, ini gini, itu. Jadi dan meskipun itu kepala sekolahnya di luar kota, itu web based semuanya tinggal akses aja langsung, seperti itu. bisa langsung ditampilkan. Betul, seperti itu. Wow, ini keren kayak sih. gitu. Ya. Tapi ini secara nggak disadarin, mungkin menjadi salah satu cara untuk mengurangi yang namanya bully di sekolah. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira kayak gitu bisa nggak? Kalau bully, karena kita kan nggak langsung live ya, gitu. Jadi kita memang sebenarnya untuk lebih ke profile, bagaimana sekolah itu ditunjukkan dengan kenyataan sekolah itu seperti apa, tampaknya gitu loh. Jadi visualnya. Jadi visualnya seperti apa dan lain-lain. Dan itu sudah melebihi sebuah ekspektasi. Kalau misalnya website biasa kan hanya scroll aja kan, seperti itu kan di situ. Ini juga bisa kita lihat secara 360. 360. Betul. Tapi kalau dari siswa dari sekolah sendiri, tahu nggak kalau ada kamera-kamera di situ? Oh, kita tidak memasang kamera pada saat itu. Jadi kita memang hanya untuk fokus ke bagaimana agar sekolah itu memiliki sebuah branding. Jadi dia lebih ke profile, lebih ke tampilan. Jadi bukan kita taruh CCTV kemudian ngawasi, enggak sampai seperti itu. Privacy dong, enggak. Jadi itu hanya sebagai profile dari sekolah. Jadi yang ditunjukkan bagaimana bagusnya sekolah itu seperti apa, fasilitasnya bagaimana, itu semua bisa dilihat. Nah, itu di situ poinnya. Menarik. Jadi untuk branding dari sekolahnya itu sendiri. Betul banget. Itu inovasinya sebenarnya di situ. Inovasinya di sana. Jadi artinya kalau sekolah itu punya branding yang kuat dari yang digitalisasi tadi itu, sebetulnya apa impact-nya untuk ke dunia pendidikannya? Ada nggak Bu kira-kira Bu? Iya, jadi begini, kalau untuk di pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan, dengan adanya yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Setia terkait dengan virtual tour sekolah itu, ini kan dikumpulkan jadi satu, kepala dinas misalnya beliau tidak sempat berkunjung ke sekolah itu, ingin mengetahui bagaimana kondisi sekolah itu bisa langsung membuka, melihat bagaimana kondisi sekolah itu secara langsung. Controlling by online. Betul. Iya, jadi langsung melihat seperti itu. Mungkin saja memang terlihat misalnya di gambaran di virtual itu terlihat gambaran sekolah. Loh, kok sekolahnya ini masih temboknya kok begini, kok hasil karya siswa nggak terpajang atau apa. Nah, itu kan juga sebagai fungsi controlling kami dari Dinas Pendidikan untuk melihat kondisi sekolah seperti itu. Selain itu juga
dengan adanya virtual sekolah ini tadi betul yang disampaikan oleh Mas Setia ini, kami di Sidoarjo ini banyak sekolah yang memang punya prestasi bahkan sampai di tingkat nasional dan internasional. Nah itu tadi bisa melihat melihat kondisi sekolahnya itu seperti apa. Kemudian selama ini tampilan profil sekolah itu kan biasanya membuat video, syuting, diupload di YouTube, kan itu dari itu dibatasi menitnya, kalau semakin panjang juga membosankan gitu kalau diupload di YouTube. Nah ini dibuat bagaimana melalui virtual itu tampilan profil sekolahnya itu lebih menarik masyarakat. Khusus untuk sekolah-sekolah swasta sendiri itu biasanya dimanfaatkan untuk misalnya penerimaan siswa baru. Karena di situ juga bisa langsung di-link-kan dengan fasilitas layanan online dari sekolah. Jadi misalnya pendaftaran siswa baru atau pelayanan penggantian minta surat keterangan atau apapun itu bisa di-link-kan dengan itu, dengan virtual sekolah itu. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Terima kasih Mas. Dulu SMP mana? Saya SMP 1. SMP 1 Satu mana? Sidoarjo. Oh, Nanti sudah. bisa cek ya. Sudah. Virtual SMPN 1 SDA langsung aja. Jadi SID, Itu para STID alumni. itu bisa. Oh bisa Iya, para alumni bisa lihat kondisi Nah, sekolahnya kondisi sekarang bagaimana? kayak apa ya. Gitu. Nah, Secara itu. 360. Dulu kelas di mana sih? Oh, Iya. dulu kelasku. Nah, Menarik nih. Kebetulan kalau teman-teman di Sidoarjo itu kan SD Pucang 1, SMP Iya. 1, SMA 1. Nah, rata-rata itu sama. Iya. Sampai sekarang nih, ini buat teman-teman nih, seangkatannya hostnya. Bisa, ini informasi yang baru banget. Saya yakin teman-teman belum mengerti sih soal itu. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan ada video ini, teman-teman yang lulusan dari SMP 1, SMP 1 ada nggak? SMP, SMA SMA belum ada ya, kita masih hanya memang SMP di, ya. di Sidoarjo SMP. Itu baru untuk SMP. yang semua dari SMP 1 kalau kangen, oh dulu meskipun ya gedungnya sekarang sudah pindah, berubah. Iya, juga betul. Nah, tapi paling tidak, oh ini loh alma materku, Nah, bisa bisa lihat. dicek, betul. Gitu. Wah itu langkah awal yang sangat luar biasa. Nah, kembali lagi kalau ke Pak Setia nih. Iya. Pak Setia kan ini getolnya kan digital Ya. student planner, Student planner, ya. Nah, boleh nggak di share ke kita semuanya apa sih digital student planner? Tapi sebelum di share lebih detail, Ibu tadi kan SD SMP ya? Iya. Yang targetingnya ya, yang akan dikembangkan secara soft skillnya. Ya. Nah, ini mencakup ke semuanya SD SMP semuanya langsung dalam 1 tahun atau bagaimana? Kita berproses nanti. Jadi kita tidak punya banyak tim. Jadi kita sehari mungkin bisa mengunjungi 3 sampai 4 sekolah. Sedangkan sekolah di Sidoarjo tadi SD-nya aja 584. 584. Belum SMP-nya ya. Belum SMP. 534 SD. 584 SD, 193 SMP. Wow. Nah, ini kita Perlu akan proses lah perlu itu proses, ya. betul. Saat ini kami sudah menjalani 84 sekolah. Dalam jangka waktu kurang lebih insya Allah sekitar 2 bulanan ini sih. Berarti Ramadan kemarin kita sudah mencetak 2000 siswa yang sudah mengikuti digital student planner dan semua mereka udah punya website, bikin video konten dan lain-lain. 2000 dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 bulan aja. Iya, enggak 2 minggu, 2000 itu 2 minggu aja. 2 minggu 2000 Ya, siswa 38 yang bisa sekolah. dijangkau. Iya. Di situ. Nah, boleh dong diceritakan. Kalau Pak Setia ini kan swasta ya, bidang Iya, ini iya, Ideal iya, Indonesia iya, kan betul. swasta, tapi Iya. kalau Ibu Neti kan Dari pemerintahan. Pemerintahan. Iya. Itu bagaimana seorang Pak Setia bisa memberikan idenya tadi itu untuk mengembangkan, mungkin dari panggilan diri ya, Panggilan diri, karena asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Dan GoYou itu setahu saya kan memang rasa bangga terhadap kotanya kan sangat besar. Betul, betul. Ini salah satu kontribusi balik untuk ke Sidoarjo. Saya yakin setuju. panggilan hatinya di situ. Iya. Nah, tapi saya tertarik bagaimana Pak Setia bisa Kolaborasi dengan kalau kolaborasi, bagaimana caranya bisa bikin percaya ke Bu Neti supaya ini jalan gitu. Padahal, nah ini banyak orang yang masih ada rasa pesimis gitu ya terhadap pemerintahan yang dengan berita yang macam-macam itu kan selalu ada bisa ini nggak sih, bisa ini nggak sih. Terus terang, saya juga
nggak ini saya terus terang kaget. Iya. Dengar berita ini sangat luar biasa. Nah, cuman bagaimana caranya pertama kali bisa bikin Ibu percaya untuk Pak Setia ini masuk ke dunia pendidikan di Sidoarjo? Jadi awalnya ya jadi saya mencoba membuat inovasi kan gitu kan. Jadi awal banget itu adalah bagaimana agar sekolah ini dikenal secara luas. Sekolah ini bisa dibuka, bisa dilihat yang tadi itu virtual. Jadi jalan awalnya itu ke dinas, ke beliau adalah saya mengajukan sebuah program, Ibu saya bisa membuat seperti ini, monggo silakan dicek. Beliau nggak langsung percaya. Wah, Oh iya. enak dong ya, langsung percaya. Banyak tuh. Oh, iya. Wah, lapisnya banyak lapisnya. lapisnya itu ya, gitu. Nggak langsung percaya beliau. Jadi project awal ada, oke saya coba sih bikin punyanya ini, gitu kan, bikin di sekolah ini. Nah itu saya langsung bergerak mas. Jadi saya langsung bergerak. Awal mula itu satu sekolah kan di situ kan. Pilot projectnya di SMP mana? SMP 4. SMP 4 Sidoarjo. Dan kebetulan ternyata kepala sekolahnya sekarang jadi yang Kepala sekolah berprestasi nasional. Luar biasa. Nasional ya Bu? nasional beliau. Wow. Luar biasa. Jadi itu saya ajukan, Ibu saya punya seperti ini, gini-gini, saya sudah ke dinas kan gitu ya awalnya seperti itu. Oh seperti apa mas kayak gini? Akhirnya saya bikinkan. Nah setelah bikinkan kok bagus kan gitu ya, bagus, responnya beliau bagus, kembali lagi deh saya. Bu katanya bagus gini-gini, oh ya udah monggo silahkan mempresentasikan ke yang lain, gitu aja sih. Jadi dinas tidak ada sebuah jalan khusus ya, sekali lagi saya sampaikan kepada yang lain teman-teman, tidak ada perlakuan khusus kepada kami, kepada saya terutama. Perlakuan khusus adalah dari saya sendiri yang memberikan sebuah inovasi, memberikan suatu hal yang effort yang lebih. Saya juga orang pendidikan, saya harus memberikan apa nih yang belum ada di Sidoarjo. Mantep kali. Itu di situ. Ya. Akhirnya beliau oh iya ya, kayaknya banyak sih inovasinya. Udah wes gak apa-apa gitu aja. Jadi bukan kemudian ini wes nggak ada ya, nggak ada. Saya yakin nggak mungkin ya. masih banyak tesnya. Jadi itu sekitar bulan Agustus 2022 ya, waktu itu virtual sekolah itu. Kebetulan kami di Dinas Pendidikan memang akan fokus di digitalisasi pendidikan tahun 2022. Jadi nyambung. Saya ini ada yang ini kok bagus ya, berarti nyambung dengan apa yang mau dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian bulan Maret 2023, ingat saya waktu itu kami punya kegiatan pelatihan untuk guru membuat media pembelajaran. Nah, ini kami mengundang sebagai narasumbernya waktu itu beberapa teman guru, kemudian saya melihat materinya, saya menyampaikan, ayo yang kita berikan ke guru-guru ini, saat itu pesertanya 210 guru SD negeri swasta di Kabupaten Sidoarjo. Waktu itu yang diberikan adalah media pembelajaran yang sudah umum menurut saya. Oke, as usual ya. Jadi nggak ada terus, inovasinya. belum ada. Waktu itu saya pakai untuk ngetes. Saya tes lagi. belum yakin. Dites lagi, saya undang Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Saya undang lagi sebagai narasumber. Saya undang, ayo saya beri waktu 2 jam. Kalau nggak salah waktu itu ya 2 jam, hanya 2 jam memberikan ini. Ternyata kan kami kalau ada kegiatan Dinas Pendidikan, selesai kegiatan itu kan pasti ada refleksi dari peserta. Ternyata yang sebagai refleksi itu semua kenapa mengarah ke Mas Setia. Jadi kok waktunya cuma sebentar, diundang lagi waktu itu sampai molor 3 jam. Pesertanya nggak mau beralih. Saya bilang ini materinya apa sih sebenarnya yang dikasih, ternyata belum booming waktu itu tentang artificial intelligence. Ini sudah diberikan AI-nya. Waktu itu dari, mohon maaf, dinas siapa aja Bu yang hadir Bu? Guru-guru SD waktu itu yang kita undang. Guru-guru SD dari Dinas Pendidikan itu yang datang ke venue-nya siapa waktu itu? Kok bisa kalah pamor sama kita ini yang menjadi narasumber teman-teman guru dan kepala sekolah dari Kabupaten Sidoarjo juga. Nah, itu juga menarik oleh teman-teman, tapi ternyata perhatiannya begitu lihat Mas Setia ini, apalagi dikenalkan sebagai Gu, waduh, itu nilai jualnya kayaknya di Gu-nya. Jadi ternyata yang diberikan sangat berbeda. Jadi waktu di tempat lain mungkin, apalagi di pendidikan, AI itu belum dikenal belum booming. Kementerian pun belum menyinggung tentang AI, kami sudah.
Jadi waktu di tahun 2023 itu selama 1 tahun itu kami sudah melatih 19.000 sekian guru dan siswa. Pelatihan tentang digitalisasi pendidikan yang terbagi menjadi 2, salah satu AI dan membuat video konten. Wait, itu tahun berapa? 2023. 2023. Iya. Sampai akhirnya Bulan November itu kami mendapat rekor muri. rekor muri. Jadi ini Sobat Nongki boleh membuka di Literasi webnya Sidoarjo.com. festivalliterasi.sidoarjo.com. Jadi nggak pakai festival Oke. literasi.com. Oh, Diulangin nanti sekarang nanti Di dikasih ini, webnya Pak. literasi.sidoarjo.com. Literasi.sidoarjo.com. Itu bisa dilihat hasil karya dari guru, mulai dari guru PAUD sampai guru SMP dan siswa SD dan siswa SMP, sekitar 4.864 video konten kearifan lokal Sidoarjo. Jadi ini Sobat Nongki kalau mau kuliner kemana gitu ya, yang mungkin kita nggak pernah tahu, itu sudah dikenalkan sama siswa-siswa Sidoarjo. Termasuk tempat-tempat apa ya, wisata Sidoarjo yang mungkin belum pernah, mana sih Candi Pari, mana Candi Dermo, mana Taman Alas Prambon gitu ya, atau kita punya Lapindo, apapun Pulau Lusi, mungkin belum Lusi. pernah ke Pulau Lusi. Itu sudah dikenalkan oleh siswa Sidoarjo. Bayangkan siswa SD sama siswa SMP. Bikin konten. Iya, bikin video konten. Bu, kalau kita ngomong SD kan bayangan saya kan anaknya masih kecil kan. Sekarang anak SD itu kan Iya. cuma pikirnya kayak masih transisi main gitu ya. Iya. Tapi ini maksudnya targetnya kelas berapa? Atau mungkin ibu sudah ada, oh anak usia sekian itu menurut studi ini Iya. sudah bisa berkembang seperti Iya. ini. Kalau di teori pendidikan Jin Piasi itu kalau anak-anak SD di katakanlah dia usia 11 sampai 12 tahun, itu dia sudah bisa berpikir formal gitu ya. Berpikir formal. Kalau dibawa dari situ biasa dia berpikirnya itu masih harus menggunakan apa ya, kontekstual, harus ada bendanya atau apa gitu ya. Nah, apa namanya, artinya dengan anak-anak yang ada di usia, kalau SD itu kami memang bidikannya anak kelas 4 sampai kelas 6. Jadi itu yang kami latih dan itu tidak mudah. Kami pun waktu menyampaikan ke teman-teman di sekolah dasar, pertanyaannya sama. Anak SD dilatih seperti itu apa bisa, Bu? Iya. Karena kami minta kalau ada guru pendampingnya di luar, tidak boleh masuk di dalam ruangan. Kami melatih satu gelombang itu sekitar 200 siswa. Waktu itu ada 6 gelombang mungkin ya pelatihannya sekitar itu. Tidak boleh didampingi guru pendamping di dalamnya. Kami bilang biarkan mereka berkumpul dengan teman-teman dengan sekolah lain. Jadi memang bukan hanya sekedar oh dia tahu teknologi gitu ya, tahu bisa membuat video konten, bisa tahu tentang AI, bukan itu saja, tetapi bagaimana dia bisa kerjasama dengan teman-temannya. Oke, Bu Neti, yang saya dapat gambarannya ini kan tadi Ibu sebutkan adalah SD swasta. Iya. Why nggak SD negeri juga langsung Ibu lakukan untuk pertama kali itu? Kita melakukannya negeri sama swasta. Negeri sama swasta? Iya, bareng gitu. Barengan. Berbarengan. Oke. SMP juga negeri swasta, bahkan kami juga menggandeng madrasah. Artinya Ibu nggak melihat hanya karena mungkin, mohon maaf ya Pak Setia, kalau Pak Setia saya pikir akan lebih general, lebih umum karena bukan di dinas gitu kan. Tapi kok Ibu kan dinas, mungkin ada peruntutan dari pemerintahan. Oh harus negeri dulu, ini enggak ya? Oh enggak. Jadi kami kan kalau di dalam sistem pemerintahan itu tentunya di atas itu kan ada regulasi dari kementerian. Di kementerian itu saat ini kan berlaku kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Apalagi sekarang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Salah satu fokusnya itu adalah bagaimana menggunakan, memanfaatkan digitalisasi sekolah. Itu sangat jelas itu regulasinya. Bahkan di dalam standar pelayanan minimal pendidikan itu salah satunya adalah digitalisasi pendidikan. Nah itu kami turunkan ke dalam regulasi yang ada di daerah, salah satunya melalui peraturan Bupati Sidoarjo tentang petunjuk teknis penggunaan bantuan operasional daerah atau BOSDA.
di situ memang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan digitalisasi pendidikan itu merupakan komponen yang dapat dibiayai dari Bosda itu. Ya. Oke, saya punya pertanyaan nih menarik untuk Pak Setia. Siap. Pak Setia ini menjadi inovator lah, saya bilang ya untuk pendidikan. Oh, beliau ini beliau dapat prestasi juara 1 inovator tingkat Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ya. 23 atau 24 ya? Enggak tahu, enggak ingat. Saya yakin Bu, kalau beliaunya ngomong nggak mungkin karena hal yang dilakukan untuk apa ya, istilahnya memberikan ide untuk ke dinas itu udah sangat luar biasa sih apa yang dilakukan sama Pak Setia. Iya. Saya yakin sih itu udah the best lah kalau Pak Setia. Nah, cuman satu Pak. Iya. Bapak kenapa bisa mempunyai ide untuk digitalisasi ke sekolahan? Iya. Tapi kita punya satu fakta adalah orang tua itu takut anaknya pegang handphone. Iya. Nah itu bagaimana mengantisipasi nanti programnya Pak Setia nggak jalan gitu misalkan karena ada faktor orang tua. Sekarang mohon maaf Pak, orang tua zaman dulu kalau anaknya dimarahin di sekolah dibiarin Pak, karena itu salah satu proses pendidikan. Malah kita yang marahin ya, malah dimarahin lagi kan? Dimarahin lagi, betul, iya. betul. Nah kalau sekarang kan enggak, anak ngadu orang tuanya bisa gawat lah. Nah itu kan mungkin salah satu ada apa ya pemikiran orang tua yang kok malah diajarin pegang handphone sih gitu. Antisipasinya gimana tuh Pak? Gini, saya melihat sebuah kenyataan ya. Kenyataannya adalah saat ini kalau orang tua sibuk agar anaknya nggak nangis dikasih apa? Gadget Kan? Iya. Nonton YouTube Gadget, gitu-gitu kan? iya, Nah, betul. Udah. Jadi intinya adalah saat ini solusi yang ampuh praktis lah ya bagi orang-orang yang mungkin barangkali agak sibuk gitu ya, mungkin nggak punya waktu dan intinya agar cepat dah langsung selesai gadget. Betul nggak? Betul. Itu sudah dari anak kecil. Balita pun biasanya kalau saya lihat di mall, di jalan gitu kan, pegang HP sendiri. Saya sih miris sih ngeliat. Miris kan? Miris. Iya. Kalau nanti itu lama-lama diteruskan seperti itu, mereka tidak dibekali dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita tidak bisa melarang kondisi saat ini. Paham ya? Betul. Saya pengen mencamkan nih. Anda mau ngelarang anak sekarang nggak pegang HP, saya yakin dia nanti akan marahnya. Wah, gimana kan? Daripada nanti gimana kan gitu kan? Nah, maka yang harus kita bekali adalah bagaimana memanfaatkan HP dengan baik. Karena itu celahnya itu nggak kepikiran ya. Iya. Mungkin orang berpikir Ngelarang. Biasanya kayak gitu doang. Iya, gadget addict lah ya. Nah, gitu deh. Tapi dengan anak gadget addict itu dia kan sedikit banyak dia pasti akan tahu nih mana yang harus dipencet dari kecil. Dan itu diubah yang namanya kelemahan jadi suatu kekuatan, kelebihan sama Pak Setia. Wah, keren banget, visioner banget Pak Setia. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa melarang anak sekarang pegang HP. Di sekolah bisa dilarang. Tapi kalau di rumah, nah kan gitu udah itu udah kenyataan kan gitu ya. Tidak semua orang tua mampu untuk menahan. Paham. Itu yang kondisi yang ada saat ini. Maka di situ saya berusaha untuk memberikan sebuah inovasi, memberikan sebuah pemahaman dan pembelajaran. Saya aturkan ke dinas dulu. Saya punya program bagi ibu, bagaimana kira-kira beliau menangkap hal tersebut gitu loh. Bahwa ini bagus, bahwa ini bisa sangat bagus sih. Betul. Ini sangat bisa membuat anak ini yang tadinya ketergantungan dengan game, akhirnya dia paham. Oh, ternyata HP itu bisa bermanfaat. Bisa buat desain, bisa buat entrepreneur, bisa buat gitu kan? Betul. Itu yang coba kita berusaha untuk ini kalau di ilmu marketing namanya teori bantalan. Sesuatu yang menghantam dibalikin lagi. Kalau di kungfu itu tai chi. Ya kan? Betul. Yang jadi kelemahan jadi kekuatan. Betul. Yang awalnya anak itu edik sama gadget, tapi diarahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna untuk masa depan. Setuju. Wih, keren Pak. Terus Pak Setia, untuk yang tadi kan mulai kelas 4 ya? 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6 ya? Ya, itu SD. Itu digital student planner-nya dari mananya? Maksudnya, oke, ini sudah mulai mengarahkan ya dari sekolah, udah seperti ini. Artinya mindset dari Bapak kepala sekolah, guru itu kan sudah mulai mengarahkan digitalisasi. Nah, untuk mengarahkan anak-anaknya sendiri itu apa yang dilakukan triknya? Ya. Pertama, kami langsung berkolaborasi bersinergi dengan sekolah, betul ya? Jadi kami membuat program itu, Bapak Ibu, ini sudah diikuti oleh puluhan sekolah, kita diikuti oleh ribuan siswa, yang alhamdulillahnya semua komennya bagus.
semua dampaknya keren, tidak ada sesuatu yang kekecewaan, oh ini bikin, nggak ada. Sehingga pada saat sekolah ditawarin seperti itu kan, pertanyaan pertama adalah diterima apa enggak, kan gitu kan ya? Iya. Ternyata lebih banyak benefitnya, lebih banyak kebaikannya, akhirnya mereka Membuka diri lah, membuka diri kan gitu kan ya. Iya. Pada saat membuka diri, saya sudah bilang kepada sekolah itu, saya yang akan mengawasi langsung di dalam pelatihan itu. Jadi setiap sekolah saya bikinkan grup peserta. Di dalam di situ saya akan masuk di grup itu. Kalau ada anak yang mulai bahas-bahas sesuatu yang itu, langsung kita ingetin. Grup ini hanya untuk belajar gini-gini, itu kayak gitu tuh. Dan kerennya lagi adalah kamu masuk di grup itu, kamu harus mengirimkan semua hasil yang sudah kamu dapetin ilmu-ilmu dari kami. Wah, nanti kita akan tunjukkan ya, Pak. Iya, nanti kita akan tunjukin, benar hasilnya ya. Nah, tapi gini Pak, Bapak melakukan pelatihan itu ke siswa itu, artinya mereka dikumpulkan dalam satu ruang besar, aula? Enggak. Dan tidak Kelas selalu, sekolah ya. kadang-kadang kelas. Hanya di kelas aja. Di kelas aja? Di kelas aja, dengan maksimal jumlah siswa 50 saat ini. Karena kalau terlalu banyak malah nggak kondusif. Jadi ada yang kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita batasin satu sekolah 50 peserta. Artinya gini, Pak Setia punya range jumlah siswa yang harus belajar ini supaya itu bisa masuk. Masuk dulu. Karena kalau terlalu banyak mungkin malah nggak, iya kan ramai dan lain-lain, betul seperti itu. Nah nantinya akhirnya kan bisa dideseminasikan namanya, diajarkan ke teman sebayanya. Ini loh aku tadi belajar kayak gini, kan isok kayak gini. Masuk akal ya? Oh, I see. Itu yang kita harapkan. Tadi saya mikirnya gini Pak, harus berapa jam Pak Setia harus ini ya satu-satu dari ya. kelas itu kan nggak mungkin capek, mungkin fisiknya menurun dan sebagainya. Jadi mau ke situ. Tapi artinya gini, kalau tadi Pak Setia mengajarkan ke satu kelas untuk yang jadi apa ya, probation atau contoh dulu di situ ya, itu teman-temannya antusias semuanya pasti ya? Pasti antusias. Dari 50 itu sangat-sangat antusias. Jadi alhamdulillah saya bersyukur belum ada anak yang sampai bilang, oh ngapain ikuti ini gini. Alhamdulillah sih nggak ada di situ. Terus waktu Pak Setia masuk ke sekolah yang berikutnya, apa yang Bapak tunjukkan? Proofnya apa? Jadi untuk ke kepala sekolah nih. Ini mau ditunjukin ya? Boleh Bapak. Ya, boleh. Gini, nanti hasilnya kita akan tampilkan di layar. Tapi maksud saya tuh, Bapak tunjukin satu kan pasti tadi itu digitalisasi soal yang bisa lihat tadi ya. Betul. Terus untuk hasilnya dari anak-anak yang SMP sebelumnya, itu sudah ada output yang Bapak harapkan nggak? Ada. Dia tadi, yang Ibu tadi mendapatkan rekor muri, itu adalah output nyata yang dibikin oleh siswa dan guru se-Sidoarjo. Muri itu tadi pencapaian bukan karena banyaknya siswa yang di ini, tapi bukan, dari hasilnya. Itu juga salah satu, saya juga ikut masuk di situ. Jadi muri itu tadi bukan jumlah peserta yang pelatihan berapa, enggak, produknya 4.000 video tadi 4.000 video itu tadi. Iya. Nah itu saya lanjutkan di kegiatan Digital Student Planner. Oke, nah sekarang kan anak SD sudah mulai diarahkan pakai gadgetnya melakukan hal ini. Betul. Mereka bisa nggak balance menggunakan HP itu, kapan untuk mereka hiburan, kapan mereka harus ke pendidikan. Nah, menurut Pak Setia selama di lapangan, anak-anak tadi ini lebih banyak mana Pak? Hiburannya atau tetap ke situ antusiasnya? Kalau antusiasnya pada saat kita memberikan materi, mereka akan fokus di sini. Karena ini bagi mereka ilmu baru. Bagaimana membuat desain, bagaimana menciptakan sebuah mungkin elemen dan lain-lain gitu kan ya. Bagaimana harus membuat sebuah video, bagaimana itu udah fokus pada saat di situ gitu. Dan kemudian kita memberikan sebuah tugas harus dikumpulkan sehingga saat itu mereka akan selalu ingat, oh saya harus gini. Oh, di kumpulan tadi, mohon maaf, saya kembali ke Bu Neti. Itu ada nilainya nggak plus untuk dinilai anak tadi itu? Maksudnya dinilai rapor atau apa gitu ya? Iya, jadi begini. Masuk kurikulum itu? Iya, jadi begini. Di kurikulum saat ini itu ada yang namanya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu. Di dalamnya itu ada banyak kegiatan siswa, gitu. Yang itu memang juga ada harus dilakukan assessment atau penilaian. Nah, misalnya sekolah itu mempunyai program yang namanya penguatan kewirausahaan untuk siswa. Nah, untuk kewirausahaan itu
yang kami tanamkan ke sekolah itu bukan siswa disuruh jualan, Bu Basar jualan, padahal itu yang masak di rumah, bikin kue, bikin minuman apa ibunya, anak yang disuruh jualan sekolah bukan itu. Betul. Tetapi dari kegiatan yang berbasis digital ini, salah satunya Digital Studentpreneur ini, nilai-nilai entrepreneurnya. Yang pertama Sudah ada muncul. motivasi, Betul. kreativitas, mau apa kita. Terus yang berikutnya mungkin misalnya ada, ini kelompok satu mau membuat produk minuman. Bukan dia hanya sekedar mencari untung itu, tapi bagaimana mengemas itu menarik. Nah ini diajarkan di sini. Sehingga itu kan kalau ditanya apakah dapat nilai, dapat. Karena dari proses ini, dari proses mulai dari dia membuat perencanaan, sampai dia bagaimana produk jadinya, itu kan dinilai oleh gurunya untuk menjadi nilai dari proyeknya. Jadi memang ini nyambung ini. Iya sih, Nyambung soft skill-nya sekali. keren banget. Iya, makanya memang kami berusaha mengembangkan bagaimana ini kegiatan ini memang bisa didiseminasikan ke sekolah-sekolah lain menurut karakteristiknya sekolah masing-masing. Yang nanti yang akan datang ini yang kami akan lakukan itu bagaimana mengemas pembelajaran di luar kelas. Kalau dikenal oleh masyarakat, orang tua, murid ini namanya outdoor learning. Yang memang kita, saya kalau mengatakan nggak usah kemana-mana, tapi kita cukup di Sidoarjo aja. Kita angkat memang pamornya Sidoarjo. Harus Bu, itu harus. Saya setuju. Nah, dan itu kita masukkan di situ pembelajaran di luar kelas yang inovatif, yang berbasis digital. Jadi nanti produknya memang anak-anak harus salah satunya ada website personal ini. Kemudian di dalamnya juga ada ini. Dia kan harus punya public speaking. Itu diajarkan semua nanti. Jadi kita wawancara dengan narasumber, mengenalkan ini, termasuk mungkin ada anak Sidoarjo yang belum pernah masuk pendopo. Nah, itu kita kenalkan pendopo itu ini loh. Sejarahnya, isinya kayak apa, pendopo itu tempat untuk apa. Sampai ke arah sana. Iya, nanti ke sana. Jadi kita ada ini industri tour dan ini government tour. Jadi mungkin juga jangankan murid, mungkin ada gurunya yang belum tahu mall pelayanan publik. Itu nanti kita ajak ke sana. Nah, ini terus kalau udah sampai sana mau apa ini anak-anak? Masa cuma mau difoto gitu untuk diri sendiri kan enggak? Nah, dipublish. Nah, dipublishnya salah satunya dia bisa membuat video konten, dia bisa membuat publish yang melalui website personalnya tadi. Nah, itu nanti kita buat seperti itu. Bu, itu tadi yang program Ibu masukkan ke dalam kepemerintahan tadi itu, itu berlaku untuk ke sekolah SDN negeri? Iya, swasta juga. Swasta juga, iya. Jadi kita kami. Mohon maaf. Iya. Kalau kita lihat di Sidoarjo selama ini ya, orang tua itu pasti, ini saya boleh sebut merek nggak ya? Sebut merek lah ya dikit ya. Maksudnya ini kita nggak mau mendiskreditkan nama sekolahnya, tapi dalam pandangan saya selama ini, kebetulan anak saya juga. Saya waktu itu untuk sekolah anak saya sangat pilih-pilih. Sekolah alumni sekolah SD saya pun waktu itu saya melihat ke dalam ke sekolahnya, saya bilang enggak, karena saya ngerasa ini udah sekian tahun saya udah lulus dari situ, kok kayaknya di situ-situ aja gitu loh. Artinya kita nggak pengen anak kita tuh nggak bisa bersaing dengan orang di luaran Sidoarjo. Akhirnya saya pilih satu sekolah yang ada di daerah Taman Pinang ke sana, gitu kan? Nah, so far saya lihatnya memang dibandingkan anak-anak yang di SDN itu memang pola pikirnya sedikit lebih advance, Tapi kalau saya dengar berita dari Ibu ini, saya langsung mikir, mau masukin ke SDN kok saya? Karena selama ini itu memang kan fokusnya kan ke keagamaan, ya kan? Tetapi bukan soal itu aja yang saya pengen lihat gitu ya. Tapi saya pengen anak itu terbuka, bagaimana cara ngomong, public speaking, confidence-nya ketemu orang, dia harus bicara bagaimana, tata keramanya bagaimana, kan itu. Jadi Ibu bikin untuk program ini termasuk ke sekolah yang saya sebutkan tadi? Iya, termasuk. Kok saya nggak pernah tahu? Dan bahkan sekolah itu ikut jadi peserta, saya tahu yang dimaksud.
Ikut jadi peserta juga. Artinya kan gini Bu, kita tahu kalau sebagai orang tua ya, kita tuh setiap kali bulan Mei itu sudah bingung cari sekolah. Dengan program yang Ibu bikin dengan kolaborasi dengan Pak Setia, artinya Ibu membantu para orang tua nggak perlu pusing loh. Sistem zonasi pun ya udahlah, ini maksudnya sudah akan support dari dinas pendidikan kan seperti itu. Tapi pertanyaan saya Bu satu, gurunya sudah siap belum Bu? Yang di negeri Bu? Iya, jadi begini, yang dilakukan baik itu anggaran dari dinas pendidikan maupun dari pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan, kami kan juga banyak bekerja sama dengan yang lain-lain. Pastinya gurunya juga kami siapkan. Jadi kami kan juga punya kegiatan untuk pelatihan guru. Salah satunya yang tadi saya sebutkan itu sebelum muridnya dilatih EI, tahu EI kan gurunya juga sudah kami latih. Dan kami ini sudah melatih mungkin lebih dari 20.000 guru gitu ya di Sidoarjo, baik negeri swasta bahkan madrasah, karena kepala dinas kami selalu menyampaikan arahan gitu kepada saya, kegiatan apapun di dinas pendidikan harus menggandeng negeri swasta dan madrasah, karena karena ini semua satu kesatuan yang membangun pendidikan di Sidoarjo, tidak bisa hanya berdiri sendiri, pasti semua harus digandeng. Jadi sampai seperti itu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin ada guru belum siap, sekolah belum siap, itu saya juga tidak memungkiri. Apalagi jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo ini sangat besar gitu, dan penyebarannya juga luas sekali di 18 kecamatan. Tapi kami selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Apalagi Sidoarjo ini kami punya peraturan Bupati Sidoarjo nomor 32 tahun 2024 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru kepala sekolah pengawas. Jadi misalnya ada kegiatan pelatihan guru yang diadakan oleh dinas, misalnya terkait dengan AI atau tentang membuat video konten yang dibiayai oleh dinas, itu kan mungkin tidak bisa semua kita rangkul. Nah, ini akhirnya disambut oleh komunitas guru kepala sekolah. Mereka mengadakan kegiatan dengan biaya mandiri loh. Guru-guru Sidoarjo kita itu keren. Dan itu mulai dari PAUD, SD, SMP, semua seperti itu. Saya kalau bisa bilang kegiatan pelatihan guru-guru di Sidoarjo ini marak sekali untuk Provinsi Jawa Timur. Tadi saya mau nanya ke Ibu lagi tuh Bu. Maksudnya kalau para guru-guru ini sudah diberikan pendidikan soal AI, saya mau tanya tadi sebetulnya. Tadi Bu udah jawab secara nggak langsung. Gadgetnya mumpuni nggak Bu? Kalau guru-guru insya Allah berusaha ya. Artinya open mind ya. Ya, dan juga begini, yang tadi kegiatan digital studentpreneur ini. Kalau Mas Setia tadi mungkin menyorot untuk orang tua, mungkin dia sibuk anaknya, terus dia tidak lepas dari gadgetnya itu. Di sisi lain, untuk mohon maaf mungkin dari keluarga yang kurang mampu, saya selalu punya pemikiran keluarga di Sidoarjo itu paling enggak di rumahnya punya 1 HP. Iya. Bagaimana minimal 1 HP ini bisa bermanfaat, termasuk si anak yang mungkin masih duduk di sekolah dasar atau dia masih duduk di SMP. Dia bisa membantu orang tuanya dari sisi perekonomian tapi tidak meninggalkan sekolah. Contohnya misalnya orang tuanya jualan. Dia hanya jualan biasa aja, udah ini pokoknya jualan gitu ya. Business as usual. Iya. Begitu dapat digital studentpreneur ini, dia diajari bagaimana supaya terus dia nanti mempraktekkan, mempromosikan jualannya orang tua. Wow. Dan itu kami sudah bekerja sama dengan salah satu pihak swasta, yayasan yang memang untuk yatim duafa terutama di Kabupaten Sidoarjo. Kami menggandeng sanggar-sanggar belajar untuk anak-anak yang kaum duafa begitu, tidak hanya belajar pelajaran sekolah, tapi kami memberikan materi itu, dan ini sudah kami mulai. Jadi untuk anak-anak ini, ayo entrepreneurnya juga kita dorong supaya membantu perekonomian keluarga dengan cara seusianya. Oke, ini menarik banget Bu, menarik banget. Maksudnya Ibu udah mendukung ya, program pemerintah itu udah mendukung. Sekarang saya mau tanya nih ke Pak Setia nih.
apa yang dilakukan Pak Setia untuk anak-anak ini supaya bisa lebih berkembang pemikirannya? Iya. Maksudnya yang Pak Setia sudah lakukan. Sudah. Saya cuma pengen tahu nih supaya sobat nongki yang lainnya bisa kepikiran, oh ternyata Sidoarjo begini nih yang dilakukan ke siswa-siswa. Boleh dong Pak disebutin Pak, bagaimana metode-metodenya Pak? Gini, sobat nongki semuanya, semua anak adalah anak hebat. Saya selalu berpegang teguh pada itu. Dan semua anak itu punya pola pikir sendiri-sendiri. Betul. Bagaimana cara menyatukan mereka? Kalau menurut saya, dari bagaimana kita membawakan diri, bagaimana memposisikan kita menjadi seorang anak juga. Iya, iya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang dewasa, nggak akan sepaham dengan pola pikir mereka. Maka yang harus saya lakukan adalah saya juga harus bisa berkomunikasi dengan gaya bahasa anak, sehingga mereka nyaman, mereka akhirnya senang, akhirnya saya bisa masuk. Wait, Pak Setia dulu kuliahnya psikolog? Enggak. Tapi ini hebat banget loh. Maksudnya bisa memahami kedalaman cara berpikirnya anak loh. Hebat loh. Manajemen. Manajemen ya Pak? Ya, manajemen. Oke Pak, lanjut Pak. Ini menarik Pak, semakin menarik Pak. Iya, pengalamannya. jadi setelah saya sudah bisa masuk di situ, saya selalu berikan motivasi kepada mereka. Kalian bisa kan kayak gini? Bisa, pasti bisa kayak gitu kan. Sehingga meskipun nggak bisa, karena mereka sudah bilang bisa, akhirnya dicoba. Oke. Itu di situ. Akhirnya saya berikan pemahaman, hari ini kita nanti akan punya tugas kayak gini. Nah, kalian pasti bisa bikin gini. Dicoba semuanya. Dan alhamdulillah saya bisa bilang nggak 100% tapi 90% lebih. Mereka sudah mempraktekkan itu dan mereka bisa membuat semuanya. Oke, Pak. Saya punya satu pertanyaan menyentil. Iya. Mungkin mohon maaf nih kalau saya ada salah ngomong ya. Saya itu nggak suka anak saya ngomong bahasa Jawa di rumah. Iya. Cenderung karena dapatnya dari luar, akhirnya ketika di rumah kasar. Kasar. Bawa. Nah, mostly anak yang di daerah pinggir itu kadang-kadang sisi orang tuanya pun tidak menyadari itu ada impactnya untuk anak tadi itu secara psikologi atau kejiwaannya. Tadi kan Pak Setia ngomong nih, anaknya nurut semuanya. Nah. Tapi ketika Pak Setia ketemu anak yang rebel, yang agak memberontak gitu ya, itu gimana Pak ngatasinnya Pak? Bagi saya, seorang anak yang seperti itu berarti satu hal dan saya yakin adalah dia mencari sebuah perhatian. Ya, betul, betul. Dia hanya mencari sebuah perhatian dan dia belum diperhatikan. Menurut saya. PR lagi tambahan dong Pak. Enggak, karena kita udah tahu ilmunya nih, berarti kita tahu perhatiannya bagaimana kan gitu kan? Iya. Nah, jadi ya ilmunya di situ sih. Karena banyak banget gitu. Iya, anak-anak yang Pak kayak Setia di lapangan saya yakin tuh banyak banget. banyak banget. Dan kalau misalnya Mas pengen tahu seperti apa gitu, bisa dibuka ya di Instagram saya itu komen-komennya mereka bagaimana yang tadi mungkin kalau menurut Masnya oh rebel nih gini kan. Iya. Itu bisa langsung tersentuh, mereka bisa langsung. Bayangin ya, seorang anak SD dia bisa komen, terima kasih kak, saya sudah bisa kayak gini, saya bisa. Itu anak SD kalau misalnya kayak gitu, untuk anak Indonesia sulit. Terima kasih, maaf, itu paling susah. Maaf kami yang bandel ya tadi gini, bayangin ya. Sampai ada kayak gitu. Wow. Dan itu satu-satu saya balas. Semangat dia, kalian pasti bisa, wis tenang aja, pokoknya ilmunya bermanfaat. Setiap ada yang Pak Setia lakuin sendiri. Saya lakuin Timnya Bapak? Tim saya mengarahkan mereka. Jadi tim saya itu hanya bagaimana Nana udah kirim tugasnya belum, gini-gini, ayo ditunggu ya gitu. Tapi dengan sopan. Tidak ada yang keras gini-gini enggak. Dan saya selalu bilang misalnya, tolong kalau misalnya ada yang belum bisa mengerjakan ditanya. Kenapa belum dikerjain? Oh saya gini kak, gini-gini. Ya udah besok ya, harus ini ya. Bapak nyiapin waktu untuk anak-anak Nyiapin waktu. Berapa jam Pak? Sampai malam 24 jam. Istri nggak protes Pak? Enggak. udah istrinya udah 24 jam. Beliau tahu sendiri bagaimana saya concern di pendidikan. Beliau tahu sendiri. Makanya saya nggak boleh Udah keluar dari passionnya situ. ke sana. Passionnya ke sana. Kalau dilarang gimana Pak? Apa itu? Kalau dilarang sama istri gitu misalkan Pak? Enggak sih. Nah, ini kalau misalkan nih, saya ke Pak Setia dulu ya Bu ya. Saya akan kejar terus nih Pak Setia nih. Soalnya saya dengarnya kayak sukses terus kayak gampang gitu sih. Iya. Tapi saya tuh selalu punya perhatian.
Saya tuh pengen Pak, terus terang saya pengen melihat Sidoarjo itu jauh lebih baik dengan standar pola pikir yang lebih tinggi. Siap. Kebetulan Pak Setia ini orang yang tepat menurut saya dengan passionnya. Dengan passionnya itu langkahnya sudah progresnya ke arah sana Pak menurut saya. Hasil itu kan bukan Pak Setia semua yang tentukan, tapi dari anak. Nah, bagaimana kesenjangan bidang pendidikannya di masing-masing anak atau murid tadi di Sidoarjo, terutama yang agak pinggir ya Pak. Mungkin pola pikirnya berbeda. Ketika menerima sesuatu yang baru, belum tentu anak itu tidak suka. Tetapi reaksi anak itu kan kadang-kadang takut atau malu, nggak pengen kelihatan itu, tapi melakukan hal yang beda. Itu gimana Pak? Maka di situ ilmu public speaking penting. Ini cakep, ini cakep. Saya nggak bisa bantah kalau ini. Public speaking. Iya, Karena itu betul. paling penting itu. Karena suara itu masuk ke otaknya anak itu memang beda. Saya nggak bisa bantah kalau itu. Jadi kita yang harus soft skill yang memang benar-benar harus, saya selalu bilang kepada beliau, soft skill yang harus dimiliki saat ini yang paling penting adalah public speaking. Public speaking. Bagaimana dia berani berbicara, dia pede, dia berani di depan panggung, dia ngomong, hai teman-teman gini. Itu karena nggak diajarin di sekolah. Iya, betul. Betul kan? Betul. Terus terang. Saya kalau nggak keluar dari Sidoarjo nggak akan bisa berkembang seperti itu pesatnya. Tapi ini kan saya dulu, zaman saya dulu, waktu kuliah gitu ya, saya merasa seperti itu. Karena teman-teman saya waktu kuliah juga, pas saya balik, kok tetap gini-gini aja ya, gaya bahasanya tuh kasar-kasar. Tidak memikirkan sesuatu, setelah kuliah ini kita mau ngapain ya? Visionernya tuh nggak ada. Nah, tapi kalau sekarang dirubah, dimasukkan dengan mindset-mindset yang positif tadi Pak Setia, saya yakin sih Bu, Dinas Pendidikan akan lebih mudah sih Bu. Maksudnya dengan tujuannya dari Dinas Pendidikan untuk memajukan mutu pendidikannya murid-murid Sidoarjo itu sangat. Ini Mas Setia nanti sebagai pegawai Dinas Pendidikan swasta, tapi statusnya swasta, yang nggak punya NIP. Tapi keren, saya lihat keren Bu. Gini, dengan Ibu yang lakukan semua ini, saya tentu saya pikir tuh nggak akan gampang langkahnya Ibu di Dinas Pendidikan untuk mengarah ke apa yang diinginkan Pak Setia. Tapi sekarang kan kita ada namanya efisiensi ini Bu, anggaran Bu. Nah, kalau dari dinas sendiri dengan efisiensi anggaran, lalu dengan tujuan Ibu mulia seperti ini untuk meningkatkan mutu pendidikannya siswa di Sidoarjo, itu berdampak nggak Bu? Iya, jadi begini, sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin kita bisa melihat secara global dulu ya. Kita tahun 2025 ini PAD kita 5,95 triliun. 5,95 triliun untuk APBD Kabupaten Sidoarjo. 1,5 triliun atau sekitar 26%. Jadi sudah melampaui dari minimal anggaran pendidikan. Minimal anggaran pendidikan itu dari APBD itu menurut regulasi itu 20%. Kita di Sidoarjo sudah 26%. Dan itu sampai sekarang meskipun gonjang-ganjing efisiensi anggaran, kita tetap tinggi untuk pendidikan. Meskipun di dalamnya memang 26% itu atau 1,5 triliun untuk pendidikan, itu memang di dalamnya ada gaji pegawai, kemudian ada untuk termasuk bos reguler dari pusat. Tetapi khusus untuk kegiatan-kegiatan khususnya di bidang SD SMP, untuk SD SMP yang memang saya menjadi tanggung jawab dari bidang mutu pendidikan, itu kami tidak berpengaruh di situ. Jadi kita tidak usah khawatir dengan efisiensi anggaran, karena untuk Kabupaten Sidoarjo apalagi Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita sangat memperhatikan bidang pendidikan ini, termasuk salah satunya sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini, membangun Sidoarjo sebagai metropolitan yang inklusif. Nah, inklusif ini kan artinya kita kalau di dunia pendidikan kita menghadapi anak-anak yang memiliki diferensiasi keberagaman yang luar biasa. Jadi mulai dari
mungkin anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa, atau sebaliknya dia anak-anak istimewa, anak-anak hebat kita, anak-anak berkebutuhan khusus, itu semuanya menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami sendiri di bidang mutu pendidikan untuk kegiatan-kegiatan siswa dengan efisiensi anggaran itu tidak berpengaruh, karena begini, namanya kegiatan, misalnya pelatihan begitu ya, baik itu untuk guru atau siswa atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan, itu kan tidak semata-mata dari anggaran yang ada di Dinas Pendidikan. Kami juga bekerja sama dengan sekolah, karena sekolah juga ada anggaran berupa BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat dan BOSDA dari APBD, dan itu sudah kami sinergikan semua. Jadi mulai dari RPJMD, pemerintah kabupaten, kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2030 saat ini, kemudian itu diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD organisasi pemerintah daerah termasuk Dinas Pendidikan, sampai kalau Dinas Pendidikan diturunkan lagi di rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Itu sudah satu garis itu. Sudah satu garis. Di atasnya RPJMD Kabupaten Sidoarjo, kalau pendidikan itu ada namanya rapor pendidikan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi kami mengacunya di situ, di rapor pendidikan daerah, dan salah satu dampak dari kegiatan digitalisasi pendidikan, ini kan kami penguatan literasi digital. Literasi digital ini merupakan salah satu program pemerintah. Pusat? Iya, pemerintah pusat. Literasi Kabupaten Sidoarjo, ini kami sudah melampaui target. Nilai kami rapor pendidikan 2025 ini nilainya sudah 90. KPI-nya di mana, Ibu? KPI-nya untuk itu, maksudnya bisa melampaui target itu KPI-nya di mana? Yang apanya? Penilaiannya. Oh, dari pemerintah pusat yang menilai. Jadi ada yang namanya asesmen nasional siswa SD SMP yang menilai untuk menilai tadi asesmen. Ya, literasi, numerasi, inklusivitas, kebinekaan, itu dan termasuk survei lingkungan belajar. Lingkungan sekolah itu juga dinilai semuanya, di asesmen oleh pusat. Setiap tahunnya ada rapor. Jadi daerah ini punya rapor pendidikan. Dan nilai kami itu alhamdulillah sudah rapor itu sudah 4 tahun, ini tahun keempat, itu nilainya semakin naik. Dan tahun 2025 ini nilainya sudah mencapai 90 sekian. Dan ini standar pelayanan minimal SPM Kabupaten Sidoarjo ini tahun 2024 yang sudah rilis, itu juara 1. Wih, keren. Di Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi juara 1 kami Provinsi Jawa Timur, peringkat 9 untuk nasional. Kalau program ini dari pemerintah nasional ya Bu ya, pemerintah pusat, setiap kota ada yang dikasih seperti programnya Pak Setia nggak? Enggak. Jadi hanya Sidoarjo aja? Sidoarjo. Ini inovasi. Kota lain ada nggak? Kota lain? Nggak ada, belum ada. Malah kita diseminasi. Iya, kita mau diseminasi. Kita diseminasi, sering diundang. Diundang ke daerah-daerah. Sering gitu. diundang. Ini beliau ini sudah diundang banyak provinsi. Enggak sih. Mana aja Pak? Boleh? Oh, saya aja yang pilih. Saya aja berarti. Sudah diundang Nusa Tenggara Barat, NTB, kemudian Jakarta, DKI Jakarta. Serius Bu? Serius. Dari Sidoarjo ke ibu kota. Iya, betul. Wih, luar biasa. Terus Kita apa lagi? Bali. Terima kasih. Kemudian Jogja, Solo, Makassar. Terus ada sampai kota kecil namanya mungkin nggak familiar. Di kabupaten kecil, kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, itu sudah ke sana. Sidoarjo nih bos. Keren. Terima kasih. Nah, saya pengen balik nih ke Pak Setia nih. Ini kalau dari Bu Neti tadi kan udah kasih spill nih. Prestasi-prestasinya sampai diundang dari pemerintahan di luar Sidoarjo. Iya. Kalau Jawa Timur udah banyak kenal ini, udah nggak asing ya sama Bu. Nasional itu udah pasti terdengar kemana-mana. Belum kok. belum. Satu Pak, pertanyaan saya Iya, Pak. iya. Bagaimana Pak Setia masuk ke student tadi, ke murid-murid tadi,
dengan budaya yang berbeda-beda masing-masing pulau tadi, Pak. Ada metode khusus kah atau sama? Sama. Oh, sama aja. Anak-anak itu di Indonesia itu semua pasti suka dengan keceriaan, kesenangan gitu ya. Setuju. Apalagi misalnya kalau dengan sesuatu hal yang menarik, contohnya sulap, wah itu pasti ngumpul tuh. Bener. Beliau tahu sendiri. Jadi kalau kita kebetulan bisa sulap dikit-dikit lah ya. Jadi Dikit-dikit es breakingnya disulap. ya, disulap gitu. Anak-anak gini udah kumpul. Nah, sebenarnya semua sama kok. Jadi bagaimana cara kita membawakan diri? Ya tadi, yang paling penting adalah public speaking. Itu aja sih. Jadi saya nggak punya bekal apapun. Kebetulan saya bisa public speaking, itu aja. Jadi alhamdulillahnya dengan public speaking kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Dan public speaking itu basicnya Bapak kasih ke anak-anak kelas 4 SD tadi. Betul. Jadi tidak saya miliki sendiri, tapi saya bagikan kepada mereka agar mereka percaya diri, ekspresi, bagaimana belajar teknik vokal dan lain-lain. Wah, saya doakan Bapak dapat ini nih penghargaan dari Presiden memajukan kualitas bangsa kalau ini. Ini juga ini mungkin saya bisa nambahkan ini. Kebetulan saya juga owner dari Nescom Academy. Nah, Nescom Academy ini kami fokus ke public speaking. Itu malah kegiatan kita di mall-mall. Oh, Ibu nggak nge-spill tadi kayaknya Nescomnya ya? Enggak apa-apa ini. Praktisi pendidikannya nih hebat-hebat. Cuma nambahkan aja, jadi kita nggak apa ya namanya, bahwa yang namanya public speaking itu butuh praktek, dan praktek itu tidak hanya di lingkungan sekolah atau apa. Kita bawa ke realita yang ada di ini siswa. Jadi bagaimana dia langsung bisa praktek di mall gitu ya, di mall, terus dia harus apa ya, komunikasi dengan inilah orang-orang di sekitar mall itu. Jadi memang kita ajar seperti itu. Tadi namanya apa Bu? Nescom Academy. Nescom Academy. Iya. Itu Ibu fokusnya ke public speaking juga. Di public speaking juga. Nah, beliau ini yang sering ini. Jadi ada tim, saya juga punya tim. Mutual respect dan mutual gain. Punya tim juga. Keren sih saya lihat. Bu, ini ada saya pertanyaan titipan Bu. Iya. Agak nyeleneh dikit Bu. Iya. Ini dulu ada penjurusannya IPA IPS bahasa, kok nggak ada sekarang Bu? Sekarang ada lagi maksudnya. Sekarang ada lagi. Kan sempat dihapus. Tahun ajaran baru nanti kembali lagi. Oh, kembali lagi. Iya. Itu kenapa sih Bu dihapusin Bu? Iya, jadi begini. Anak-anak itu punya kita di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada 3 hal yang kita lihat, jadi mulai dari kesiapan, profil siswa, dan minat, bakat minatnya. 3 hal itu menjadi perhatian. Tetapi gini, jadi anak-anak yang artinya dia bisa belajar banyak hal. Anak-anak yang suka dengan IPA bukan berarti dia tidak bisa belajar bahasa misalnya yang lain gitu ya. Sebenarnya anak-anak meskipun saat ini ya sampai sekarang ini sudah tidak ada penjurusan di jenjang SMA terutama ya di SMA-nya, bukan berarti di dalamnya itu kan ada mata pelajaran namanya mata pelajaran peminatan. Nah, mata pelajaran peminatan itu oleh sekolah itu katakanlah mata pelajaran peminatannya ada 10 gitu ya. Bisa jadi yang 7 itu adalah eksaknya, yang 3 ini sebenarnya dia belajar hal lainnya. Sebenarnya begitu. Jadi tidak saklek dibilang oh ini namanya jurusan IPA, tidak begitu. Jadi namanya mata pelajaran peminatan. Peminatan. Iya. Oke Bu, terima kasih. Ya Bu, ini pertanyaan titipan aja Bu tadi. Pelajaran baru nanti balik lagi. Balik lagi ya, Bu, mungkin ya. ada pertimbangan khusus lah dari pemerintah. Oke nih, saya mau lanjut lagi ke Pak Satya nih. Saya belum kepikir Pak. Iya. Bagaimana? Saya dipikir kalau gitu. Jangan, ini karena saya tuh pengen memajuin Sidoarjo Pak. Siap. Saya tuh nggak tahu caranya, tapi ketemu Pak Satya, ini orangnya gitu. Enggak lah. Tapi hasilnya boleh nggak Pak? Ditunjukin Pak? Boleh Pak ya? Boleh, langsung. Tapi saya nggak mau murid yang di dalam kota Pak, yang nggak pinggir Pak. Ada nggak Pak? Karya dari teman-teman yang dari pinggir-pinggir Pak. Ntar ya. Kalau tengah kota mungkin mereka udah biasa gadget ya kan. Kalau pinggir kan beda ya ini ya. Saya akan tunjukin. Jadi yang grup-grup merah ini adalah grup-grup peserta yang sudah saya bentuk. Wow. Ya, bisa dilihat ya. Berapa grup itu Pak? Banyak. Kita di situ. Nah, di situ. Untung ini juga ada. keren, Nah,
Ini yang biru-biru juga ada. Jadi SDN Klaten, SDN Sidoklumbu gitu ya. Nah, itu daerah-daerah. Anggaswangi mungkin kalau udah tahu ya daerah-daerah yang ini. Contoh aja ya, contoh salah satu misalnya. Mungkin dibuka nggak apa-apa Pak, biar gitu. bisa kelihatan teman-teman kameramen Pak. Nah, gitu Pak. Mohon izin Pak. Kita klik misalnya Sidodadi. Nah, di sini. Jadi ini adalah hasil-hasil karya video-video mereka, perkenalan dan lain-lain di situ. Jadi public speakingnya di situ. Oke. Nah, mereka bikin konten perkenalan, kemudian setelah perkenalan mereka akan bikin website. Ini adalah websitenya. Salah satu contoh ini kelas berapa? Kelas 6 ya, kelas 6 6B ya, ada ya, Pak? 6B gitu ya, 6A ada 6A gitu kan, ada kelas 5 Ini ya. website mereka bikin sendiri? Coba diklik sendiri. Nah, itu sudah nanti akan langsung terbuka sebuah website yang hasil karya mereka sendiri. Nanti ada Gila, ini ada anak nama SD SDN loh kelas sudah 6. ya kan, dari foto-fotonya di situ ini, nah ya kan di situ, ribuannya hasil-hasilnya karyanya dia pada saat pelatihan, kemudian nanti, nah ada prestasinya apa aja, di sini kita bisa lihat di sini aktivitasnya apa aja, foto-foto prestasi dia apa, hobinya dia apa, semua langsung terhubung di sini. Nah, ya kan, anak SD. Udah kayaknya ini ya, komentar siswa memberikan komentar. Iya, Ya. komentar juga. link Klik, langsung ke coba WhatsApp. diklik, ya, langsung Iya, diklik bisa. link ke WhatsApp-nya anak ini. Langsung ke WhatsApp-nya anak tadi. Dan keren banget ini hasilnya. Ini SD, ya. Ini nanti kalau diarahkan ke entrepreneur, kan dia bisa jualin, bantu jualin orang Betul, tuanya, ya kan? Masa betul. bikinin gini, itu bisa semuanya. Wah, Itu arah kita. hebat. seperti itu. Bu, gimana kalau kita bikin saran ke Pak Bupati, Bu? Bikin universitinya untuk nyaingin Ciputra, Bu. Ya itu, Ya kan? itu program kedua. Wih, Saya seriusan? sudah ada program yang namanya Startup for Kids. Oh, Jadi keren. nanti 2 hari mereka akan bikin bisnis by canvas ya, bisnis Iya, canvas, iya. kemudian bagaimana membuat profil bisnis sendiri, sampai nanti bisa bikin jadi sampai surveinya bagaimana. Jadi 2 hari mereka akan keliling ke tempat-tempat usaha kecil, mereka akan bikin profilnya. Hari kedua mereka langsung bikin. Wih, Seperti itu. salut saya. Sudah kita udah bikin konsepnya. Jadi tinggal ya ini baru kan. Wah, ini pertama langsung dibuka sama ownernya di Iya. Nongki. Iya. Wah, Karena itu keren, ide keren. dari sekolah swasta. Jadi Pak, Iya. bisa nggak Pak kalau misalnya seperti ini gini-gini? Oh siap, saya akan bikinkan. Nah langsung kita bikinkan. Padahal itu Iya. sebenarnya untuk anak SMA. Sebenarnya ini kayak seperti digital student planner ini waktu itu kita masih fokus di EI, di EI-nya. Terus ada satu sekolah minta ada kegiatan, malah kita dapat dapat inspirasinya tuh dari sekolah itu. Jadi oh iya kenapa nggak dibuat kegiatan seperti ini gitu ya. Akhirnya ini digital student planner itu. Yang startup juga ternyata dari ini. Ini adalah komen-komen siswa, dari mungkin barangkali ini, bisa ya. Terima dibacakan. kasih Kak Setia dan Kak lainnya bimbingannya. Wow, ini SD. SD. Dia bisa Semua ngomong komen SD, semua terstruktur. SD. Nah, coba bisa dilihat. Nggak mungkin kan saya menulis sendiri dengan ribuan siswa. Capek lah kayak begini. Capek, gitu. Nah ini, Sobat Nongki ini ya. Ini Coba silakan. terus terang, ini keren banget. Ini keren banget. Bukan lihat handphonenya, tapi saya lihat isinya ya. Isinya. Ini anak SD, dia bisa komen dengan kalimat-kalimat terstruktur loh. Artinya disadarin atau enggak, pelatihan yang dikasih Kak Setia ini merubah cara mereka berpikir. Betul. Itu yang kita harapkan di sini. Wah, ini luar biasa. Anak ini SD ya. keren. Anak SD Kelas keren. 4, 5, 6 bisa seperti itu. Makanya saya juga kaget gitu. Ternyata bisa sejauh itu. Padahal hanya 1 hari, nggak sampai 1 hari. Wah, anak saya harus masukin ke SD negeri kayaknya nih. Ini keren ini. Dari situ. Tapi keren kan? Ya, Pasti ini keren. yang kita berubah Pak Setia, konsepnya. saya terus terang. Karena saya pengen komitmen, saya tuh pengen bangun Sidoarjo. Meskipun saya orang swasta yang tidak punya jaringan apapun, tapi saya pengen secara pribadi. Ya, Saya itu masuk ke Karang Taruna siap. di perumahan saya itu, di kelurahan yang dekat ada hotel itu, di tengah-tengah itu. Saya pernah tanya sekali, kalau lulus kuliah, kebetulan kuliah di Sidoarjo, yang di dekat rumah sakit itu. Kalau lulus kuliah, pengen jadi apa? Saya terus terang ngenes dan nangis dengan jawabannya. Pengen kerja di Transmart jadi pegawai. Itu alasan saya tuh pengen Sidoarjo itu bisa maju. Ya. Tapi ini keren banget. Asli keren banget. Atur nuwun. Weh, Sobat Nongki, ini kita nggak mungkin nyita waktunya Bu Neti sama Pak Setia lama-lama. Boleh dong Sobat Nongki komen
Dilanjutin nggak nih Pak Setia nih? Di spill tuntas. Siap. Gimana? Tapi Bu Neti kalau kita undang lagi boleh nggak Bu? Insya Allah. Insya Allah, Bu, ya. Pokoknya Boleh, tidak Bu, ya. tidak mengganggu jam kerja. Iya. Kalau tadi kan udah pulang, Iya. ya, beliau udah jam 4 Kita kan. menyesuaikan ibu lah Bu. Pokoknya kalau ini kan kita bicara cuma kulit-kulitnya aja nih Bu. Siap. Boleh nggak Bu? Kita sama-sama yuk bangun Sidoarjo Iya. dengan mindset perspektifnya itu biar bisa beda gitu loh Bu. Kita harus powerful. Surabaya itu kan ibu kota, kita di pinggiran. Selama ini image-nya orang tuh iyalah Sidoarjo sekarang banyak orang luar kota dari Jakarta, Bandung kerja Surabaya tapi tinggal di Sidoarjo. Kalian kan terdampak situ. Enggak dong, ini keren. Harus sih, Bu. Boleh dong Bu minta waktunya lagi ya sama Pak Setia. Ya, insya Lain Allah. waktu. Insya Allah. Iya. Nah, sebelum penutupan nih Pak Setia, saya sih belum puas sebetulnya, tapi saya udah nyita waktunya Bapak udah lama banget sama Ibu nih. Boleh nggak Bu Neti sama Pak Setia kasih ya support untuk teman-teman Sobat Nongki kata-kata hari ini Bu, supaya mereka punya mindset yang lebih luas lagi. Silakan Bu Neti. Iya, yang pertama pendidikan itu adalah untuk semua. Oleh karena itu, ayo kita maju bersama untuk meningkatkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Digital atau gadget atau apapun itu yang termasuk digitalisasi bukan untuk dihindari, tetapi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga berguna bagi manusia. Ya. Pak Setia, mau nggak? Saya sama aja. Jangan dong Pak. Enggak ya. Bapak udah kebayang rendah Pak. Saya yakin Bapak punya banyak Pak pengalaman Bapak itu. Share dong Pak, share ke Sobat Iya. Nongki. Bagi saya sebenarnya pendidikan yang terbaik adalah saat kita memberikan pengalaman untuk usia dini. Karena pada saat usia dini sudah memahami segala hal, maka dia akan bisa berpikir. Saat dia sudah berpikir, maka dia akan segera bisa bertindak. Disitulah yang akan dilakukan di sebuah pendidikan. Terima kasih. Wah, Saya bisa promosi satu ya Boleh, untuk Bu. Sobat Nongki Boleh, ya. Bu. Untuk Sobat Nongki semuanya mau tahu bagaimana kemajuan bahkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, silahkan membaca, menyimak, dan tolong di-share ke siapapun melalui media digital sekolah Sidoarjo. Jadi silakan dibuka di websitenya medsos.online. Jadi tulisannya medsos.online, singkatan dari Media Digital Sekolah Sidoarjo. Sidoarjo juga keren. nanti akan tampilkan ya Bu ya, iya. supaya memudahkan ya Bu ya. Pesan online beritanya. Aduh keren, Pak Setia, Bu Neti, terima kasih kasih. sudah membangun fundamental berpikir Ya, untuk generasi insya Allah. penerus di Sidoarjo. Harapan saya Sidoarjo ke depan dengan Bu Neti dan Pak Setia yang sudah sangat-sangat semangat seperti ini, mudah-mudahan terwujudlah cita-cita kita Amin, amin. supaya Sidoarjo menjadi lebih besar dan lebih banyak prestasi yang di luaran. Oke, terima kasih Bu Neti, terima kasih banyak waktunya Terima ke sini. kasih. Pak Setia, terima kasih banyak. Oke, Sobat Nongki, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya tunggu komentar dari Sobat Nongki yang lainnya. Komentar kita lanjutin lagi, spill lagi lebih dalam soal dunia pendidikan di Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar. Thank you. See you all guys in our next video. Bye bye. Terima kasih. Wah, parah.